suram dan rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali ke Desa Widi, Wiwitaning Memedi. Cerita Desa Widi kali ini mencapai babak akhir, yang berarti ini merupakan cerita terakhir dari Desa Widi. Dan lalu bagaimana cerita akhir dari Desa Widi ini? Langsung saja kita simak bersama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ternyata Pak Saleh dalang di balik tubuh Pak Wija selama ini. Abbas menatap tidak percaya. Usai menemukan pemandangan yang membuatnya tercengang, pemuda itu buru-buru mempertahankan ketenangan emosinya. Pantas saja Pak Saleh yang membawa teman-teman untuk masuk ke desa. Ternyata dia pembunuh keduanya. Aku gak nyangka bakal nemuin hal seheboh ini. Abbas mencoba menetralkan amarahnya. Pemuda itu kemudian menutup kotak dan membawanya berdiri, berniat memberitahu teman-temannya apa yang dia temukan, sekaligus menjaga dua boneka tanpa luka milik Isabel dan Riri. Dia berjalan mengendap-endap, mati-matian bersyukur karena tidak ada adegan di mana Pak Saleh pulang mendadak seperti dulu. Abbas lantas berjalan ke pintu belakang setelah memastikan tidak ada yang berubah di sekelilingnya. Bisa bahaya jika Pak Saleh pulang ke rumah dan menemukan beberapa barangnya ternyata sudah berpindah. Ya, kecuali kotak miliknya yang sudah pasti menghilang. Abbas tertawa sinis membayangkan betapa terkejutnya wajah Pak Saleh ketika menemukan boneka teluhnya Raib. Abbas mendengar sebuah suara. Dia terperanjat. Dia memeluk semakin erat kotak di tangannya. Selamat pagi Abbas. Pak Rasim tersenyum lebar. Dia melambaikan tangannya ke arah Abbas yang tiba-tiba saja dia mematung. Pria itu tersenyum tanpa beban, sama sekali tidak terusik dengan angin kencang yang berhembus kuat di belakang. Pak Rasim? Kamu ngapain di rumah Saleh? Pak Rasim bertanya ringan. Pria itu masih mempertahankan senyumnya. Itu kotak apa? Abbas mundur selangkah. Ini bukan apa-apa Pak. Saya hanya menitipkan sesuatu pada Pak Saleh dan sekarang sedang mengambilnya. Menitipkan sesuatu ya? Pak Rasim menyeringai mengerikan. Abbas langsung mundur lagi. Pemuda itu merasakan insting bahaya yang begitu kentara. Pak Rasim langsung berjalan masuk, membanting pintu di belakangnya dan menyorot keji. Berikan kotak itu pada saya. Jangan coba-coba untuk menipu. Saya tahu betul apa isi kotak itu. Saya akan menyelamatkan teman-teman kamu dari Saleh. Menyelamatkan? Abbas menaikkan sebelah alisnya. Pak Rasim mengangguk meyakinkan. Sudah lama saya ingin menemukan kotak itu. Kamu pasti sudah tahu kalau boneka itu bertuliskan nama orang-orang yang akan dan sudah dibunuh Saleh. Saya sendiri tidak menyangka dia bisa sekejam itu. Jadi biarkan saya mengakhiri semuanya sekarang. Berikan kotaknya. Abbas terlihat ragu meskipun raut wajah Pak Rasim tidak menunjukkan sirat kegugupan sedikit pun. Pemuda itu sedikit mengendurkan pelukannya. Tapi saya bisa mengurusnya sendiri. Berikan saja. Pak Rasim menggertak. Dia menyambar paksa kotak di tangan Abbas. Secepat kilat, Abbas bahkan tidak menyadari kapan tangan itu terangkat. Pak Rasim, diam. Pak Rasim melotot memperingatkan. Pria itu tertawa bahagia. Sekarang biar saya yang mengurus semuanya. Saya bisa pastikan kalau semua akan habis tanpa sisa.
Jangan ada yang bergerak. Nyi Roro mendekap erat tubuh Isabel dan Riri di bawah kolong tempat tidurnya, melindungi keberadaan dua gadis itu dari sesuatu yang sedang mengancamnya sekarang. Tadi, setelah perdebatan panjang mereka, sebuah dentuman dan kilat besar yang menyambar menyadarkan Nyi Roro. Wanita itu langsung mengintip dari celah pintunya sebelum membelalak ketakutan dan mengunci cepat pintu di depannya. Isabel dan Riri bahkan tidak sempat bertanya apapun. Nyi Roro terlalu cepat menarik mereka ke bawah tempat tidur usai mengunci pintu kamarnya, bersembunyi dari apapun itu yang sedang berkeliaran di luar sana. Yang jelas, Nyi Roro tahu upacara penyembahan akan segera dimulai. Siluet langkah kaki di bawah pintu membuat mereka buru-buru membungkam mulut. Di luar, langit semakin menggelap, membawa kegelapan yang membuat mereka bersyukur karena bisa bersembunyi lebih baik. Terdengar langkah kaki yang lebih kecil tampak menyusul dan berdiri bersisihan. Kedua bayangan kaki itu berdiri di depan pintu, terdiam, tidak melakukan apapun. Baik Isabel maupun Riri masih tidak bereaksi. Mereka berdua sibuk menahan nafas dan menguatkan keberanian kali ini. 1 detik, 5 detik, 10 detik, masih tidak ada pergerakan yang berarti. Riri mencoba berbisik pelan. Sebenarnya, yang di luar itu siapa? Diri saya yang lain. Tidak, tidak. Yang menjawab itu bukan Nyi Roro maupun Isabel. Riri mematung. Dia tidak ingin bergerak meskipun merasakan seraut wajah yang menatapnya dengan senyum lebar dari samping. Gadis itu tidak bisa berteriak. Dia meredam jeritannya dengan menggigit bibir kuat-kuat. Bola matanya menggulir ke arah Isabel dan Nyi Roro yang tampak tenang. Sepertinya mereka berdua tidak sadar dengan kehadiran makhluk lain di ruangan ini. Dan ketika tangan dingin itu menyapa kulitnya, Riri nyaris menangis saking takutnya. Riri tidak sanggup untuk tidak berteriak ketika kuku tajam itu menggores pergelangan tangannya, menyadarkan Isabel dan Nyi Roro yang masih sibuk mengawasi pintu untuk melihat siapa yang ada di sebelah Riri. Pak Wija atau apapun itu yang menyerupai wujudnya, tertelungkup dengan kepalanya yang menoleh aneh. Seraut bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan, membuat taring tajam dan lelehan darah mengintip dari sela-selanya. Pupil matanya membesar, tanpa bintik hitam sedikit pun. Tidak ada hidung di raut wajah datar itu. Hanya ada leher yang terpelintir aneh, membuat kepala itu terpasang mengerikan dengan bibirnya yang tidak henti menyunggingkan senyum lebar. Iblis! Tepat ketika Nyi Roro berteriak, leher itu berputar cepat, membawa kepala dengan wajah penuh seringai itu memutar layaknya gasing, terus berputar dan berputar, menancapkan gigi dan kuku runcingnya, membawa Isabel dan Riri sebagai tumbal dalam upacara penyembahan kali ini. Jadi, semua ini, Yuta tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Nafasnya sendiri terasa tercekat. Buku catatan itu lantas ia lemparkan ke meja, mencengkram erat rambutnya untuk melampiaskan rasa frustasi dan terkejut akan apa yang baru saja mereka baca. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamal menumpukkan tangannya di meja. Pemuda itu menelungkupkan wajahnya. Jadi, ini tragedinya. Mayang yang selama ini warga desa dan kita takuti itu ternyata seorang ibu yang berharap kehidupan kembali untuk anaknya. Sekarang saya bisa salahin Pak Wija seutuhnya, tapi melihat pendorong yang membuat dia menjadi kejam seperti ini, saya mulai bingung harus menyalahkan siapa. Yuta menjawab. Dia kemudian berdiri, mengambil buku yang tadi ia lempar untuk masuk ke dalam tasnya. Ayo kita keluar. Kalau dibaca dari buku catatan itu, berarti tempat ini dulunya dipakai Mayang untuk istirahat, sekaligus tempat mereka melakukan ritual hitam sebelum membangun sumur untuk kamuflase. Kamal bergidik usai menyadarinya. Mereka berdua segera berjalan menjauh, keluar dan melihat langit yang semakin gelap. Tidak memiliki jalan keluar lain,
Kamal dan Yuta segera membuka terowongan itu, merangkak masuk seraya membicarakan apa yang mereka temukan tadi. Yut, berarti tugas Pak Saleh itu menjaga supaya orang yang sudah ditetapkan jadi tumbal itu gak bisa kabur ya? Sekaligus menandai dan melukai mereka dari jarak jauh? Tanya Kamal. Yuta berdehem di depan. Dia mengangkat bahunya. Ya semacam itulah. Sekarang kita jadi ngerti kenapa Jihan waktu kabur balik lagi ke desa, dia sudah ditandai, gak bisa kabur. Berarti Isabel sama Riri punya boneka itu juga dong, seru Kamal cepat. Yuta berhenti merangkak. Dia menatap Kamal sejenak sebelum kembali berjalan. Isabel sama Riri pasti punya boneka itu juga. Sekarang pertanyaannya, di mana letaknya? Kita tunggu cerita dari yang lain dulu. Usai Kamal menjawab, semuanya menjadi hening sampai mereka berhasil mencapai ujung terowongan. Yuta yang pertama membukanya, dan mereka berdua segera naik ke atas dan menemukan pemandangan berbeda dari sebelumnya. Aku yang salah lihat atau emang gitu? Kamal mencoba memicingkan matanya. Kenapa emang? Sahut Yuta. Dia ikut melihat arah pandang Kamal. Di tiang tumbal. Kamal menunjuknya. Bentuknya kayak beda dari sebelumnya. Emang sebelum ini ada kotak-kotak kecil di sekelilingnya ya? Yuta memicing lebih serius. Sedetik kemudian, pemuda itu mengedikkan bahunya. Gak tahu, lebih baik kita pulang sekarang. Tunjukin ke teman-teman apa yang sudah kita temukan. Ayo, keburu hujannya turun. Meski tidak rela dan penuh tanda tanya, Kamal tetap mengikuti langkah Yuta di depan. Mereka memutar lebih jauh ke sisi lain jalan desa yang langsung sampai ke rumah. Hasil dari penelusuran Kamal dan Yuta kemarin, sekarang mereka bebas berjalan ke tiang tumbal dan rumah tanpa takut ketahuan. Tidak tahu saja kalau Isabel dan Riri sedang dibungkam dan diseret paksa di sisi jalan lainnya. Kok gak ada cahaya? Kamal dari kejauhan menunjukkan keheranan. Rumah yang ditempati Isabel dan Riri memang tampak sepi dari luar. Jika mereka sudah setuju akan berkumpul di sini usai melakukan penelusuran, pasti setidaknya ada satu lampu untuk penerangan, bukannya gelap gulita seperti ini. Kosong, Mal. Yuta menyuarakan keheranannya setelah memastikan semua ruangan di rumah itu kosong. Dia ikut duduk di samping Kamal. Mereka belum pulang ya? Padahal saya yakin kalau penelusuran kita itu udah lama banget. Mungkin mereka lagi cari informasi lebih banyak. Kamal mencoba tenang. Tunggu saja, mereka pasti pulang. Loh, kalian sudah di sini ternyata. Abbas yang baru saja datang melangkah masuk ke dalam. Dia ikut duduk di samping Yuta sebelum mengedarkan pandangan ke sekeliling. Isabel sama Riri belum pulang? Belum, Kamal menggeleng. Abbas menghela nafas kasar. Entah kenapa, aku ngerasa khawatir terus. Kayak bakal ada sesuatu yang terjadi. Insting buruk. Kenapa ya? Yuta mengangguk setuju. Dia mengernyit. Sedari tadi saya juga ngerasa gak enak, mengganjal, bikin saya gak bisa tenang. Apalagi Isabel sama Riri ternyata belum pulang. Kamal menegapkan duduknya. Dia menepuk bahu Yuta dan Abbas bebarengan. Tenang saja, kita harus berpikiran positif. Terdengar suara teriakan minta tolong. Pintu didobrak keras. Kamal, Yuta dan Abbas sampai terlonjak saking terkejutnya. Di sana, Nyi Roro berdiri dengan tidak sabar. Hujan. Di tubuhnya basah kuyup, sementara wajahnya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Darah nampak menetes dari sisi kepalanya, sementara kedua tangan dan kakinya tidak luput dari luka sayat. Seakan baru saja mengalami hal buruk. Nyi Roro kenapa? Nyi Roro menitikkan air matanya. Bibirnya terlukis kecewa yang amat kentara. Isabel sama Riri. Isabel sama Riri? Abbas mengernyit. Kenapa mereka? Mereka mau ditumbali di upacara penyembahan hari ini. Kematian. Setiap orang pasti akan menemui ajalnya. Setiap manusia pasti akan berakhir riwayatnya. Tapi
Bagi mereka yang begitu memperjuangkan nyawa orang yang mereka pedulikan, rasanya begitu menyedihkan ketika orang yang mati-matian mereka perjuangkan itu nyaris mati sekarang. Kini hanya ada keputusasaan dan sedikit harapan. Di bawah angin kencang dan badai hujan yang sebentar lagi akan menghujam, setitik harapan itu berusaha keras diperjuangkan. Berlari kencang menembus gelapnya awan demi satu tujuan. Mereka hanya tidak ingin terlambat. Terlambat yang hanya berujung penyesalan tanpa akhir. Takkan ada yang mati. Itu tidak boleh terjadi. Sial, hujannya deras banget. Sebentar lagi pasti bakal ada badai. Kamal memekik kencang. Dia sedikit menutupi penglihatannya dari hujaman air. Pemuda itu melirik Abbas yang berlari di sampingnya. Di mata pemuda itu hanya tersisa ketakutan yang amat kentara. Saya nggak peduli, mau tornado sekalipun kita tetap harus nyelamatin mereka. Yuta berteriak kencang dari sisi samping Abbas. Matanya menatap nyalang. Kamal sendiri bisa melihat jelas urat yang menonjol di rahang pemuda itu. Giginya bahkan bergemeletuk sekali. Tanda bahwa Yuta luar biasa marah. Di depan, pekik Abbas tiba-tiba. Mereka segera mempercepat laju kaki. Tidak peduli jika kerikil dan beberapa ranting tajam berhasil menggores telapak kaki tanpa alas mereka. Percepat larinya, kita jangan sampai terlambat. Harusnya saya percaya waktu kamu bilang ada yang aneh di tiang tumbal, Mal. Yuta berdecak kecewa. Dia mencengkeram erat kedua tangannya. Bukan waktunya buat menyesal. Kamal balas berteriak. Sekarang tujuan kita cuma satu. Fokus ke Isabel sama Riri. Gak peduli kalaupun aku harus bunuh orang tua bangka itu kali ini. Saya pasti akan memberikan mereka balasan yang setimpal. Yuta mendesis penuh emosi. Dia memelankan laju larinya, menatap dari kejauhan dua orang yang berhasil membuat mereka kalang kabut hari ini. Kamal dan Abbas nyaris membeku di tempat melihat sajian menyedihkan di depannya. Ketiga orang yang menjadi dalang dari upacara ini tampak sibuk mempersiapkan persembahannya. Pak Rasim yang sibuk menyiapkan beberapa senjata tajam dan api. Maot yang hanya duduk diam mengawasi, dan Pak Wija yang sedang mempersiapkan berbagai macam sesajen. Tunggu, apa itu? Yuta tidak salah lihat. Dia yakin tadi ada sekelebat bayangan hitam. Aura hitam kecil di kaki Pak Wija dan tubuh tinggi besar di belakang Maot berdiri dan mencengkeram pundak bocah kecil itu. Iblis yang bersiap menyantap tumbal dan yang akan mereka korbankan sudah dipersiapkan. Tubuh Riri tampak diikat di tiang di mana potongan kayu tampak berjejer di bawahnya. Wajahnya pucat meskipun mereka yakin jika Riri masih sadar sepenuhnya. Bercak darah nampak mengelilingi wajah dan tangannya. Sementara di bawah Riri, Isabel bersimpul lemas, diikat kuat dan dibiarkan menanti eksekusi berikutnya. Sekujur tubuhnya juga tampak penuh lebam dan goresan. Kamal berdecak, dia meringis ngilu. Jadi, apa yang harus? Belum sempat Kamal menyelesaikan ucapannya, Abbas yang mendadak berlari kencang segera membuat Yuta dan Kamal menyusulnya. Pemuda itu nampak beringas, penuh emosi. Abbas lalu mengambil pisau yang terselip di kantungnya. Mati kalian! Oh, sudah sampai. Pak Rasim tersenyum. Dia mengasah kapak di tangannya. Saya yakin kalian bertiga pasti datang. Jadi ya, sekalian kita habisi saja. Benar kan Pak Wija? Di sisi lain, Pak Wija mengangguk menyetujui. Dia berjalan ke arah Riri, menarik rambutnya sampai gadis itu mendongak dan meringis kesakitan. Kita bunuh mereka setelah dua perempuan cantik-cantik ini mati. Sialan, singkirin tanganmu dari kepala Riri. Abbas nyaris menerjang. Dia murka, benar-benar murka. Pemuda itu mengangkat pisaunya marah. Singkirin tangan busukmu itu atau aku akan membunuh putramu. Yuta dan Kamal membelalak tertahan ketika Abbas sudah berlari dan memposisikan pisaunya tepat di leher Maut, bersiap menggoroknya. Kak Abbas itu... Maut mengayunkan kakinya ringan.
Bocah itu terkekeh pelan. "Terlalu naif ya?" "Apa maksudmu?" Abbas mendesis pelan. "Gak apa-apa. Maksud Maot, Kak Abbas itu terlalu gegabah orangnya." Maot melanjutkan ucapannya. Dia mencengkram pisau di depan erat. Tetesan darah tampak keluar dari sela-sela genggamannya. Tanpa disadari, bocah itu menarik pisaunya mendekat, menekannya, melukai kulit luarnya sebelum melesak lebih dalam ke dagingnya. Maot menggorok lehernya sendiri. Mungkin Kak Abbas belum lihat apa yang mau tunjukin ke Kak Yuta waktu itu. Makanya Kak Abbas jadi naif kayak gini. Maot itu gak bisa dibunuh. Tapi Abbas membeku. Tangannya yang memegang pisau mulai gemetar ketika Maot menoleh dan iris hitam di mata bocah itu perlahan menggulir hilang. "Kalau Maot bunuh orang bisa." "Awas!" Abbas jatuh tersungkur di depan Isabel. Tepat ketika pisau tajam yang sudah direbut Maot diayunkan, menusuk lengan Yuta yang saat itu terjulur untuk mendorongnya. Pemuda itu menjerit kesakitan. Rasanya sungguh panas dan membakar. Yuta tidak tahu apa yang sudah mau tambahkan pada pisau itu. "Ups, yang kena malah Kak Yuta. Tapi kok nggak mati?" Maot terkekeh ringan. Dia menarik paksa pisau itu, menciptakan cipratan darah dan teriakan nyaring pemuda itu sebagai pengiringnya. "Kalau gitu, Maot coba lagi." "Maot!" Pak Wija menjerit ketika anaknya terpental jauh. Terlempar beberapa jarak hingga mendarat di dekat Pak Rasim. Karena Kamal, pemuda itu terengah sambil menggenggam erat balok kayu di tangannya, membiarkan darah menetes di salah satu sisinya. Kamal menggunakan tenaganya sekuat mungkin. Dia tahu kalau Maot tidak akan bisa mati. Tapi Kamal juga tahu kalau regenerasi luka di tubuh Maot akan membutuhkan waktu sedikit lama sebelum pulih seperti sedia kala. Tentu saja dia tidak lupa kalau sebenarnya bocah itu sudah mati, dan yang tersisa hanyalah tubuh lemah anak kecil biasa dengan jiwa seorang iblis. "Kalian ngapain diem aja?" Kamal berseru lantang. Dia memposisikan diri untuk menyerang lagi saat Pak Rasim mulai mengambil kapak, sementara Maot masih mengerang karena luka besar di sisi kepalanya. Pemuda itu melotot ke arah Yuta dan Abbas. "Cepat, selamatin Isabel sama Riri. Aku yang bakal tahan mereka." Yuta dan Abbas segera tersadar. Kedua pemuda itu bersiap berlari, meraih Isabel dan Riri. Tapi mereka tidak boleh melupakan Mayang. Yuta dan Abbas langsung terjerembab ke tanah, mengerang kesakitan ketika luka di kaki mereka mulai mengucurkan darah. Menatap ketakutan ketika melihat Mayang muncul dari balik pepohonan. Matanya menatap nyalang Maot yang terluka sebelum mengalihkan atensinya pada Kamal yang membatu. "Maot? Luka?" Mayang mendesis. Matanya melotot ke arah Kamal. Makhluk itu melayang mendekat, mengangkat kuku dan rambut tajamnya, bersiap menusuk. Abbas dan Yuta tidak bisa berbuat lebih, karena pada nyatanya luka dalam di kaki mereka berdua mengambil peran untuk memberhentikan. Mayang menyeringai. "Tidak ada yang boleh melukai Maot. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamal, pergi!" Isabel dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menyadarkan Kamal yang mematung tidak bergerak. Gadis itu menjerit sekuat tenaga. Hah? Tapi terlambat. Usai Kamal tersadar, salah satu kuku runcing milik Mayang sudah melesat ke arahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan pemuda itu. Kamal terlontar, terseret di sebelah tiang tumbal, mengerang kesakitan ketika darah terus mengucur di pahanya yang terluka. "Ibu?" Maot tersenyum manis. Bocah itu telah pulih. Dia berdiri dan menggandeng tangan Pak Wija, mengajaknya berjalan dan berdiri di sebelah Mayang. Tersenyum keji, bocah itu menggandeng tangan kedua orang tuanya seraya menyeringai. "Pak Rasim,
Persiapkan saja sesajennya. Biar Maot, ayah sama ibu yang mengurus tikus-tikus kecilnya. Maot kali ini tertawa renyah. Dia melirik Mayang dan Pak Wija bergantian. Ayah, ibu, ayo kita selesaikan. Pak Wija mengangkat kepalanya. Ayo Maot, ayah tidak sabar untuk memotong daging mereka. Setelah berucap demikian, Pak Wija berlari dengan kapak teracung tinggi bersama Mayang yang mulai menghunuskan kuku-kuku runcingnya, bersiap memulai upacara dengan pertumpahan darah, persembahan kepada sang iblis. Apa kita bakal mati hari ini? Kita bahkan gak bisa lihat keadaan Kamal sekarang. Abbas berbisik pelan. Dia meringis pelan ketika kakinya masih terus mengeluarkan rasa nyeri. Sakit, Bas? Yuta melirik Abbas yang terus meringis kesakitan. Enggak. Abbas buru-buru menetralkan wajahnya. Jadi cowok itu harus kuat. Luka kayak gini gak seberapa. Yuta tertawa kecil. Lagian, kita pasti mati kan? Enggak. Yuta menjawab pasti. Dia tersenyum simpul. Kita nggak akan mati sekarang. Sekarang kita cuma perlu mengulur waktu saja. Abbas mengernyit. Maksud kamu? Kali ini Yuta menoleh. Dia memberi kode ke arah deretan pohon di depan mereka. Pak Saleh sama Nyi Roro sudah sembunyi di sana. Kita cuma perlu mengulur waktu sampai Pak Saleh bisa netapin arah bidikan panahnya. Karena hujan, Pak Saleh butuh waktu supaya hasil bidikannya pas. Tapi Abbas menggantung. Dia melihat Pak Wija yang sudah berjalan ke arah mereka. Ada kemungkinan besar kalau Pak Saleh justru menembakin panah itu ke arah kita. Gimana kalau gitu? Saya percaya Pak Saleh, bisik Yuta pelan, tertelan oleh bisingnya hujan. Ingin yakin meskipun dirinya sendiri ragu dengan segala kemungkinan. Isabel dan Riri masih terikat dan Kamal yang entah bagaimana nasibnya tidak bersuara semenjak tadi. Kita akan berpesta malam ini. Pesta untuk sang iblis. Pak Wija mengayunkan kapaknya semangat, sementara Pak Rasim dari sisi lainnya bersorak menjawab. Yuta menelan ludahnya gugup. Sedikit lagi. Ayo Pak Saleh. Yuta meringis getir. Dia menelan salivanya khawatir saat Pak Wija berjalan semakin dekat. Jangan sampai dulu. Sampai... Pak Wija sudah berdiri angkuh di depan Abbas dan Yuta, mengangkat kapaknya seraya menyeringai keji. Kalian akan menjaga persembahan yang menyenangkan malam ini. Pak Wija tertawa. Dia mengayunkan kapaknya seraya berteriak. Mati kalian malam ini. Tapi tiba-tiba Pak Wija terhuyung ke samping, tepat ketika kapak itu hampir memenggal kepala Abbas dan Yuta. Mereka menahan nafas. Nyi Roro sudah berdiri sedikit jauh di sisi samping sembari membawa sebongkah batu yang cukup besar. Satu sudah dilemparkannya ke belakang kepala Pak Wija, merusak sedikit batok kepala pria itu. Tanpa menunggu lagi, Nyi Roro lantas melihat ke arah pepohonan. Kang Saleh, cepat, tepatkan semua bidikan anak panahnya. Belasan anak panah dilepaskan, bersarang pada target yang sudah ditetapkan, menancap pada titik vital, membuat tanah lapang itu banjir oleh cipratan darah yang bercampur air hujan. Maut! Semua anak panah itu tertancap pada tubuh kecil Maut, melesak ke kepalanya, menusuk jantungnya, membuat darah mengucur dari sisi perut dan seluruh tubuhnya yang terlubangi. Bocah itu ambruk ketika Pak Saleh keluar dari semak-semak, berlari cepat dan menerjang ke arah Pak Wija yang masih menatap kosong ketika putranya mengeluarkan darah dari mulutnya. Maut! Mayang memekik kencang. Dia berusaha menerjang Pak Saleh yang bersiap menghunuskan pisaunya ke arah Pak Wija. Melayang cepat sebelum Nyi Roro berlari dan menghadangnya, menatap tajam dengan gelang yang bercahaya terang karenanya. Nyi Roro tersenyum kecil. Biarkan mereka mengurus urusan mereka. Urusanmu Mayang adalah dengan saya. Nyi Roro menoleh ke arah Pak Saleh. Wanita itu berteriak kencang. Kang Saleh, sesuai rencana awal,
biar saya yang mengurus Mayang." Pak Saleh mengangguk dalam larinya. Pria itu bersiap menerjang Pak Wija sembari sesekali melirik Maot yang balik menatap ke arahnya. Dia tahu kalau Maot tidak akan mati semudah itu, tapi setidaknya Pak Saleh bisa membuat bocah itu tidak bergerak untuk beberapa saat sebelum tubuhnya kembali normal. Dan sekarang waktunya untuk melenyapkan sang pembuat perjanjian. Karena ketika manusia yang membuat perjanjian dengan iblis mati, maka seluruh perjanjian yang dibuat karenanya akan ikut lenyap seperti nyawanya. "Saya akan mengakhiri semua kegilaan ini. Sudah cukup untuk semuanya." Pak Saleh menerjang dengan beringas. Pria itu menghunuskan pisau tajamnya ke arah jantung Pak Wija. Suara hantaman dua buah logam tajam yang beradu terdengar memekakkan telinga. Pak Saleh terhuyung mundur. Pria itu memasang posisinya lagi, bersiap menerjang untuk kedua kali. Tapi Pak Saleh meringis. Dia menyentuh rahang bawahnya yang terasa berdenyut. Pak Rasim berdiri dengan pohang di samping Pak Wija. Pria itu menatap sengit. "Saya sudah peringatkan kamu untuk tidak merusak apa yang sudah saya korbankan selama ini, Saleh. Tapi kamu tidak pernah mau mendengar perkataan saya. Sekarang kamu akan mendapatkan imbasnya." "Gak bisa secepat itu, Pak Rasim." Pak Saleh nyaris tertawa senang ketika melihat Abbas dan Yuta yang berusaha berdiri tegap setelah menghentikan pendarahan mereka seadanya. Kedua pemuda itu tertawa meremehkan. "Jadi, ayo kita selesaikan semuanya sekarang." Pertarungan sengit akan segera dimulai. Di bawah rintik hujan malam ini, seluruh kebencian akan diledakkan bersama amarah, mengubah tanah lapang menjadi lingkaran pertumpahan darah layaknya 5 tahun lalu. Bedanya, dulu kubangan darah di tempat ini menjadi awal segala perjanjian. Tapi sekarang waktunya untuk mengakhiri semua kesalahan yang dulu pernah terjadi. "Malam ini kita akan membuat persembahan yang besar kepada iblis." Pak Wija tiba-tiba tertawa kencang. Pria itu menatap Maot yang masih berusaha memulihkan tubuhnya. "Persembahan kepada sang iblis. Semua tumbal untuk sang iblis. Putraku harus tetap hidup. Maot harus tetap hidup." Pak Wija menerjang tanpa peringatan ke arah Yuta, menargetkan tubuh pemuda itu untuk menjadi korban pertama. Pria itu terus tertawa terbahak sembari mengayun-ayunkan kapaknya beringas. Cepat, Yuta menendang perut pria itu sampai terjungkal. Tidak menunggu Pak Wija sampai berdiri, Abbas segera berlari menerjang dan menginjak tangannya sampai kapak itu terlepas. Retakan tulang tanda kerasnya injakan terdengar menyusul. Pemuda itu menghantamkan belasan tinju di wajah Pak Wija. "Ini balasan karena kamu sudah berani menyeret Riri seperti itu." "Hancurkan pembuat perjanjiannya. Jika sang pembuat perjanjian mati, maka perjanjian mereka dengan sang iblis akan mati. Semua akan musnah." Pak Saleh berteriak dari belakang. Pria itu sedang menahan Pak Rasim yang terus berusaha menghujamkan pisau ke arahnya. Sepertinya mereka melemah. Persembahan kepada sang iblis harus diberikan tepat waktu, karena jika tidak, tubuh mereka yang akan menjadi gantinya disedot perlahan sebagai ganti tumbal. Abbas dan Yuta paham. Abbas segera menyingkirkan kapak tadi untuk menjauh dari jangkauan. Pemuda itu berdiri di belakang Pak Wija yang telentang dan mengunci tangannya. Jelas membuat pria itu terus memberontak dan berteriak tidak karuan. "Lakuin dengan cepat. Aku tahu membunuh orang itu bukan perbuatan yang benar, tapi untuk saat ini pemikiran hukum dan moral tidak diperlukan sama sekali." Abbas menatap Yuta yang tampak ragu. "Cepat lakuin sebelum Maot berhasil menyembuhkan dirinya. Karena kalau sampai itu terjadi, sudah jelas bakal habis riwayat kita." "Tapi apa nggak ada cara lain?" Yuta masih bimbang. "Jangan lupa, ada teman-teman yang perlu kita selamatin sekarang, Yut." Abbas berucap tegas. Pemuda itu menyorot tajam. "Kamu bunuh Pak Wija sekarang, atau aku yang..."
Nggak boleh bunuh ayah. Bulu kuduk Abbas dan Yuta terasa merinding usai mendengarnya. Tanpa perlu menoleh lagi, mereka sudah tahu kalau maut sudah selesai dengan penyembuhannya. Dan kini waktunya ia membunuh. Cepat Yut! Pekik Abbas kencang. Pemuda itu masih sibuk menahan rontanya Pak Wija. Jika tidak, Abbas pasti sudah mengirim nyawa Pak Wija melayang dari tadi. Roro! Belum sempat Yuta tersadar dari teriakan Abbas, sebuah pekikan lain langsung membuatnya mengalihkan atensi. Yuta menutup mulutnya tidak percaya. Pak Rasim yang tadi berteriak langsung menjatuhkan senjatanya, sedangkan Pak Saleh hanya bisa membatu dengan mata membelalak. Kepala Nyi Roro sudah terpenggal. Tubuh dengan leher terpotongnya yang bersimbah darah ambruk begitu saja di dekat kaki maut. Bocah itu tertawa senang, mencengkram erat rambut Nyi Roro dan mengayunkan kepala wanita itu dengan riang. Gelang penanda berpelitur rumit sudah hancur berkeping-keping di dekat jasadnya. Maut butuh darah sama jiwa perempuan buat upacara penyembahan sekarang. Maut terkekeh. Mata bocah itu berubah hitam sepenuhnya. Dia menjilat seluruh tangannya yang ternoda darah dengan nikmat. Karena nggak ada perempuan lain, jadinya Nyi Roro yang maut bunuh. Ayah sih, kelamaan bunuh Kak Isabel sama Kak Riri. Tidak ada yang bereaksi. Mereka semua terlalu terkejut dengan keadaan Nyi Roro sekarang. Satu tumbal nyawa sudah dibunuh di tanah lapang ini lagi. Maut tertawa riang. Dia menyeringai dan mulai berjalan pelan. Tapi Maut gak bilang ya kalau gak bakal bunuh Kak Isabel sama Kak Riri juga. Kalau ada makanan yang bisa dimakan lagi, kenapa enggak? Sepersekian detik kemudian, bocah itu sudah berlari. Cepat, tidak ada yang menyadari kapan kaki itu mulai bergerak. Tidak butuh waktu lama, Maut sudah ada di hadapan Riri yang masih terikat. Dia mengeluarkan pisau dari bajunya. Kak Riri tahu Maut itu suka motong-motong. Banyak hasil karya potongan Maut di rumah ibu loh. Maut mengusapkan logam dingin di leher Riri, membuat gadis itu memejamkan mata rapat dan menahan jeritannya. Kayaknya bagus kalau Kak Riri jadi salah satu karya Maut berikutnya. Isak tangis gadis itu menyamai kencangnya hujan yang turun deras hari ini. Bocah! Abbas berdiri. Dia melepaskan pegangannya pada tangan Pak Wija setelah sebelumnya menginjak kasar kedua kakinya. Pemuda itu mengangkat pisaunya. Jauhin pisaumu dari leher Riri, iblis brengsek! Laknat! Debah! Sialan! Sumpah serapah langsung keluar dari mulut Abbas. Maut tertawa. Dia tetap berdiri pada posisinya, membelakangi sebelum menoleh pelan, berputar 180 derajat, menghadap Abbas dengan lehernya yang terpelintir. Kalau enggak, ayahmu bakal mati. Abbas tersenyum remeh. Kak Abbas sudah pintar mojokin orang lain ternyata ya. Maut menurunkan pisaunya. Dia melangkah menjauh dari Riri, berhadapan dengan Abbas yang tidak gentar sama sekali. Abbas mengerja pelan ketika mata hitam itu berganti dengan mata bocah biasa. Asli, Maut berhasil menguasai tubuhnya sendiri untuk sepersekian detik. Ini Mahlot kak. Bocah itu menatap sedih. Lengkungan bibirnya menukik turun. Bunuh ayah, selesain semuanya. Mahlot pengen pulang sama ibu. Dan di detik berikutnya, mata hitam bocah itu kembali berganti. Dasar pengkhianat! Tanpa disuruh pun, saya akan bunuh bapak kamu! Semua orang di sana menoleh, terkejut ketika Pak Rasim sudah berlari seperti orang kesetanan sembari bersiap menghunuskan tombaknya. Wajah pria itu basah oleh titik hujan dan air mata. Matanya sembab. Pak Rasim bersumpah akan membunuh Pak Wija malam ini juga. Pak Rasim mendorong Yuta menjauh. Dasar pengkhianat! Brengsek!
Kau bilang tidak akan membunuh Roro, tapi anakmu itu membunuhnya. Kau membunuh Roro. Dasar pengkhianat. Mati. Tepat ketika Pak Rasim menghujamkan satu tusukan tombaknya di jantung Pak Wija, kaki Maot yang hendak melangkah langsung membatu. Tubuh bocah itu diselimuti asap hitam tipis. Saya tahu kamu tidak bisa dibunuh sembarangan, Wija. Kamu pikir saya tidak tahu bagaimana cara membunuh orang yang terhubung dengan ritual hitam sepertimu? Saya tahu ritual hitam. Saya tahu titik lemah dan cara membunuhmu. Jika bukan karena kamu menguntungkan saya dalam permainan kotor ini, saya pasti sudah membunuhmu dari dulu. Tanpa kenal ampun, Pak Rasim menghujamkan puluhan tusukan yang langsung bersarang sempurna di titik vitalnya, menghancurkan seluruh organ dalamnya, memecah batok kepalanya, membuat tubuh pria itu tercerai-berai bersama darah yang menggenang kental di sekitarnya, menjadikan pekikan kesakitan pengiring perginya sang pembuat perjanjian. Ayah! Tubuh Maot perlahan menggeliat aneh, menghitam sebelum dipenuhi dengan nanah dan luka seperti sebelumnya. Bocah itu meringkuk dalam posisi tidak wajar dan meringkik kesakitan. Matanya tersorot pilu, mata bocah biasa yang benar-benar memohon pertolongan dari rasa sakitnya. Tepat pada lengkingan teriakan terakhir, tubuh kecil Maot mengejang hebat. Mulutnya terbuka lebar, memberi jalan bagi apapun itu untuk keluar. Di detik berikutnya, tubuhnya ambruk, membusuk dan menyisakan tulang yang menonjol keluar kulitnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah jasad anak kecil biasa tanpa nyawa dan jiwa. Perjanjian dengan Maot telah usai. Yuta kira semua sudah baik-baik saja. Dengan berakhirnya perjanjian ini, Maot dan Mayang pasti sudah menghilang dari muka bumi. Anda Yuta tahu, masih ada sepercik masalah tersisa. Roro harus hidup. Pak Rasim tiba-tiba tertawa aneh. Lengkingan suaranya mendadak nyaring. Dan kalian yang akan menjadi tumbal pertama untuk menghidupkannya. Saya membuat perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan Roro kembali. Hidupkan Roro kembali. Cepat, bebaskan Isabel dan Riri. Saya akan menahan Rasim di sini. Dari belakang, Pak Saleh langsung menubruk tubuh Pak Rasim, mengunci kedua tangannya. Yuta dan Abbas mengangguk. Mereka segera mengambil posisi untuk membebaskan Isabel dan Riri dari ikatan tali. Kamu masih bisa berdiri, Bel? Yuta bertanya cemas. Dia meringis tatkala melihat darah dan lebam di bekas ikatannya. Terlalu kencang. Pemuda itu lantas membantu Isabel untuk bangun. Kamu tunggu di sini dulu. Saya harus nolongin Kamal juga. Yuta kemudian berlari menghampiri Kamal yang masih tergeletak. Pemuda itu mengguncang erat pundaknya. Mal, belum mati kan kamu? Belum. Kamal mengerang dalam sakitnya. Aku gak bisa bangun. Tolongin. Perutku kayaknya ikut lebam gara-gara kelempar tadi. Kayak sampah aja main dilempar seenaknya. Yuta tertawa kecil. Dia membantu Kamal berdiri. Daripada jiwa kamu yang dilempar, bisa-bisa kamu jadi budak di desa ini. Kamal meringis membayangkannya. Bas, bisa nggak copot talinya? Tanya Kamal ketika melihat Abbas yang kesusahan memotong tali yang melilit di tubuh Riri. Wajar saja, tali yang mengikat tubuh gadis itu lebih tebal dan kuat. Bisa, sahut Abbas pelan. Pemuda itu menatap wajah Riri yang pucat pasi, basah oleh air hujan dan menatapnya sendu. Abbas menyentuh pipinya sekilas. Kamu tenang aja ya, aku gak bakal pergi sebelum kamu bisa lepas, Ri. Riri tahu Abbas tidak akan pergi meninggalkannya. Saya bawa Kamal sama Isabel dulu menjauh, Bas. Yuta menggandeng Isabel dan Kamal setelah Abbas mengangguk mengiyakan. Pemuda itu berniat menjaga kedua orang itu dari pertarungan antara Pak Rasim dan Pak Saleh. Setelah meletakkan mereka di pinggir tanah lapang, Yuta akan membantu Pak Saleh menyelesaikan urusannya. Abbas, cepat pergi! Ketiga orang itu baru saja menginjakkan kaki di pinggir tanah lapang
ketika jeratan Riri mengalahkan bisingnya hujan yang tak kunjung reda. Mereka membelalak. Pak Saleh sudah ambruk bersimbah darah dengan tombak yang tertancap di perutnya. Sedangkan Pak Rasim sudah berdiri dengan senyum bahagia di sampingnya. Pria itu mencabut kasar tombak yang tertancap di perut Pak Saleh. Kalian gak akan bisa lari. Semenjak kalian menyesap darah milik Saleh waktu itu, kalian sudah terikat di desa ini. Pak Rasim tertawa menggelegar. Dia berjalan menuju sisi tiang tumbal, mengambil kotak yang tersembunyi di sana. Silakan saja kalau kalian mau kabur, karena saya sudah punya boneka milik Isabel dan Riri. Kalian gak akan bisa pergi. Boneka? Abbas tiba-tiba saja tertawa mengejek. Pemuda itu masih terus memotong tali di tubuh Riri. Pak Rasim mungkin udah tua, jadi matanya agak gimana gitu. Silakan saja cari boneka milik Isabel dan Riri kalau ada. Cepat pria itu mengobrak-abrik isi kotak, memeki emosi ketika melihat boneka milik Isabel dan Riri yang ternyata memang tidak ada. Pria itu menggeram marah, mengambil tombaknya dan bersiap menghunus. Cepat kembalikan bonekanya. Saya nggak mau. Abbas menjawab enteng. Kembalikan bonekanya. Pak Rasim menerjang. Dia menghunuskan tombaknya menuju Abbas dan Riri, membuat gadis itu memekik kencang melihat Abbas yang tidak berkutik sama sekali. Pemuda itu lebih fokus untuk melepas tali di tubuh Riri. Abbas, pergi, atau seenggaknya lawan Pak Rasim. Riri berusaha menatap Abbas yang menunduk di depannya. Gadis itu terisak pelan. Abbas, ayo lawan Pak Rasim. Jangan diam aja. Abbas, ayo. Shh, kamu diam aja. Abbas tertawa kecil. Pemuda itu mulai merasakan tusukan pertama tombak Pak Rasim di pinggangnya. Tenaga aku udah habis dari tadi. Sekarang cuma kesisa sedikit. Daripada buat lawan Pak Rasim yang hasilnya udah pasti kalah, lebih mending aku selamatin kamu kan? Abbas! Yuta dari pinggir tanah lapang langsung berlari menyusul. Pemuda itu nyaris menangis ketika Pak Rasim tanpa ampun menusukkan tombaknya pada punggung Abbas. Darah merembes, menyatu dengan air hujan dan tangisan Riri yang semakin kencang. Pemuda itu tetap bersikukuh meskipun aliran darah mulai keluar dari bilah bibirnya. Pergi, Bas. Kamu pergi sekarang, Bas. Pergi atau aku bakal benci sama kamu, Bas. Riri menjerit. Dia berusaha menendang tubuh Abbas yang melindunginya, memeluk dan membiarkan punggungnya yang menjadi tameng dari tusukan Pak Rasim yang kian membabi buta. Abbas tidak menjawab. Pemuda itu berusaha menahan kakinya yang semakin lunglai ke bawah. Dia terbatuk kecil, mencengkram erat tali untuk menahan tubuhnya yang mulai merosot. Abbas, pergi! Pemuda itu masih tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada satu titik, tali Riri yang sebentar lagi akan lepas. Abbas berhenti. Tali di tubuh Riri terlepas. Pemuda itu tersenyum manis sebelum memuntahkan darahnya. Kamu harus tahu. Abbas menyentuh pipi Riri pelan, membiarkan air mata gadis itu membasahi tangannya. Jemarinya terasa gemetar. Abbas tahu waktunya akan habis sebentar lagi. Mengingat dirinya yang paling optimis jika bisa selamat, Abbas tertawa kecil melihat kondisinya sekarang. Mengenaskan. Sampai sekarang aku masih sayang sama kamu, Ri. Tangis Riri pecah ketika itu. Orang tua sialan! Yuta menendang kencang perut Pak Rasim hingga terjungkal. Pemuda itu merebut tombak di tangan Pak Rasim kasar. Mata Yuta menggelap, penuh amarah dan menginginkan darah. Yuta benci tidak bisa menepati janjinya. Semua akan selamat. Dia tidak bisa menepati ucapannya. Abbas benar. Saya harusnya membunuh orang-orang berdebah seperti kalian. Yuta menghujamkan tusukannya. Puluhan tusukan menghabisi nyawa pria di depannya yang hanya bisa melotot terkejut dengan mulut menganga, menumpahkan darah yang kian membanjiri seluruh tanah lapang. Tidak ada belas kasihan. Yuta membenci kata itu sekarang.
Yang ada di pikirannya adalah kematian. Kematian Pak Rasim yang membawanya pada balas dendam tidak berkesudahan. "Yuta, sudah!" Abbas berbisik pelan ketika melihat Yuta yang masih menggelap. Pemuda itu berhenti dengan kegiatannya, melepaskan tombaknya dan berdiri dari tubuh Pak Rasim yang sudah hancur. Yuta berjalan mendekat. Tangisnya luruh ketika kedua mata Abbas nyaris terpejam rapat. "Kamu akhirnya bisa bunuh orang juga." Abbas tersenyum tipis. Tepat ketika kalimat terakhir dari bilah bibir pucat pasi itu keluar, Abbas ambruk, jatuh ke tanah dengan darah yang menggenangi seluruh tubuhnya. Yuta dan Riri langsung bersimpuh di kedua sisinya. "Abbas, bangun Bas!" Riri berbisik pelan. Dia menggoyangkan tangan Abbas yang tidak bergeming sama sekali. Mata pemuda itu terpejam, tertutup rapat. "Abbas katanya mau ikut pulang sama aku. Habis ini aku janji bakal peduliin kamu. Aku bakal usaha suka sama kamu, Abbas. Bas, bangun Bas!" Tangis Riri semakin menjadi. Gadis itu masih terus menggoyangkan tangan Abbas yang tidak bergerak. Tidak ada denyut nadi, tidak ada hembusan nafas. Yuta menghela nafas kasar. "Abbas sudah pergi, Ri." Sekarang tidak ada senyuman Abbas lagi. Tidak akan ada ocehan sembarangan Abbas lagi. Tidak akan ada wajah ketakutan dari pemuda itu lagi. Tidak ada teriakan penuh percaya diri Abbas lagi. Tidak akan ada Abbas lagi. Abbas sudah pergi. "Abbas, terima kasih." Kisahnya berakhir di sini. "Saya minta maaf." Pak Saleh terduduk. Pria itu mengusap darah yang membanjiri mulutnya sebelum menatap nanar jasad Abbas yang tergeletak. Pria itu menatap sendu, penuh penyesalan. Terlambat. Pak Saleh kira dirinya bisa menyelamatkan semua orang hari ini. Perjanjian terhapus dan tidak akan ada nyawa yang menghilang. Tapi nyatanya, tanah lapang ini menjadi saksi orang-orang yang saling membantai satu sama lain. Pak Saleh berjalan tertatih. Dia bersimpuh di depan Abbas yang terpejam rapat. Tubuhnya dingin dan tampak pucat meskipun bercak darah nyaris mendominasi warna. "Saya sungguh menyesal tidak bisa menghentikan Rasim untuk berbuat nekat. Saya benar-benar ikut berduka atas kematian Abbas. Saya sungguh minta maaf. Abbas pemuda yang baik. Saya sungguh menyesal dan menyayangkan kepergiannya." Isak tangis dan rintik hujan menjadi jawaban dari segala ucapan Pak Saleh. Tidak ada yang mau menjawab. Semua enggan. Kematian Abbas rasanya menjadi pukulan terdalam. Berjanji untuk keluar bersama, yang nyatanya Abbas dululah yang pertama meninggalkan mereka. Semua orang yang sedang berkabung tiba-tiba menoleh karena suatu suara. Menatap pias bayangan hitam yang perlahan mulai menjelma menjadi sosok bertanduk besar, menggeram marah. Iblis itu menunjukkan wujud aslinya. "Kalian pergi!" Pak Saleh tiba-tiba menggertak. Dia menarik paksa lengan Yuta dan Kamal untuk berdiri. Setelahnya, Pak Saleh turut memaksa Isabel dan Riri yang masih menunduk dalam tangisnya untuk bergerak. "Iblis itu kembali untuk menuntut balas. Semua karena saya masih hidup. Saya masih mengunci kalian. Sekarang kalian cepat pergi, lari." Yuta mengangkat wajahnya. Matanya tampak sembab dan memerah. "Tapi kemana kami harus pergi, Pak?" "Kalian ingat apa yang saya bilang di malam saya dan Rasim mempergoki kalian di sini waktu itu?" Pak Saleh tampak terburu. Pria itu merentangkan tangannya, menghalau energi negatif yang hendak menyerang Isabel dan Riri, membiarkan roh hitam itu terserap ke dalam tubuhnya. Malam itu, Kamal mencoba mengingat-ingat. Perhatikan tandanya. Perhatikan tandanya. Semua tanda yang sudah saya buat di sekeliling hutan untuk menuntun kalian keluar. Temukan tandanya. Pak Saleh memekik. Dia berjalan mundur untuk mengambil kapak tajam yang tergeletak begitu saja di tanah.
Cepat lari, pergi sekarang. Pergi atau kalian akan mati. Yuta dan Kamal serempak mengangguk. Kedua pemuda itu segera menarik Isabel dan Riri untuk menjauh, memicing ketika merasakan hawa tidak nyaman dari iblis hitam yang kini berperang dengan Pak Saleh. Tapi Abbas, kita nggak bisa ninggalin Abbas. Kita udah janji untuk keluar bareng. Riri histeris. Dia mencoba menggenggam lengan Abbas yang terkulai lemas. Sadari, Kamal berteriak kencang. Pemuda itu menggoyang kencang bahu Riri, memaksa gadis itu untuk tersadar. Abbas sudah gak ada. Sampai kapan kamu mau kayak gini? Abbas berusaha keras supaya kamu bisa keluar dari desa. Dan sekarang jangan sia-siain usahanya. Kita nggak punya banyak waktu. Yuta berbalik. Dia memapah Isabel untuk berlari. Cepat lari. Tak menunggu respon lagi, Kamal berjak kesal. Dia menarik paksa lengan Riri untuk bersandar di punggungnya, menggendongnya. Begitu lebih baik daripada menunggu gadis itu melangkahkan kaki. Kita nggak bisa ninggalin Abbas. Bas, kita harus bawa Abbas pergi juga. Kamal hanya bisa diam. Dia tahu benar perasaan Riri sekarang. Hancur, amat sangat hancur. Pak Saleh! Yuta berteriak dari kejauhan. Pemuda itu menatap Pak Saleh yang kini berbalik menghadapnya. Pak Saleh, ayo ikut kami. Ikut kami keluar dari desa. Iya Pak Saleh, ayo ikut kami. Kalian itu bodoh ya? Pak Saleh tertawa kecil. Dia menyeka darah di kepala yang mengalir masuk ke mulutnya. Buat apa saya bikinin jalan keluar kalau akhirnya saya ikut sama kalian? Yuta dan Isabel tidak paham. Saya gak akan pergi. Pak Saleh menahan lagi roh iblis yang sudah sepenuhnya masuk, menyiksa dan menghancurkan organ tubuhnya dari dalam. Kalau saya ikut pergi, kalian gak akan bisa selamat. Kunci kalian ada di saya, ada di tubuh saya, karena kalian pernah minum darah saya. Dan sekarang iblis ini sedang mencari kunci untuk menghadang kalian pergi. Pak Saleh tersenyum nanar. Pria itu mengangkat kapaknya. Untuk apa saya hidup? Rasim, Nyi Roro, mereka semua sudah tiada. Desa ini memang sudah sepenuhnya hancur sejak awal. Maka dari itu, saya yang akan membersihkan sisanya. Untuk kalian dan semua orang yang menjadi korban, saya minta maaf. Lalu Pak Saleh tersenyum nanar. Dia memenggal lehernya sendiri, memutusnya dengan satu tebasan, bebarengan dengan asap hitam yang mengepul di sekujur tubuhnya. Kepala dengan senyum nanar itu tergeletak di samping tubuh tanpa nyawa. Darah terakhir sudah menetes di tanah lapang, pemutus dari semua rantai kebencian yang dulu pernah terjalinkan, penutup dari semua perjanjian hitam. Lembar terakhir sebagai bukti pernah adanya kehidupan di desa ini. Yuta dan Isabel membeku. Mereka yakin tidak salah lihat. Di hadapan mereka, desa yang sebelumnya tampak normal sudah hancur berantakan, luluh lantah dan nyaris tertutup semak rimbun. Berbeda dengan ketika pertama kali mereka bertandang. Dan di jalanan desa yang menjadi tempat mereka berjalan sebelumnya, berjejer sekumpulan orang menatap mereka dari kejauhan dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mereka kenal sebelumnya, sangat kenal. Desa Widi sudah sepenuhnya hancur. Kita pergi, Bel. Yuta memapah Isabel lagi untuk berjalan. Pemuda itu menyusul Kamal dan Riri yang sudah jauh di depan. Berjalan pergi menjauh, menjauhi misteri yang sudah terbuka jelas di depan mata. Dulu mereka masih bertanya-tanya, dan sekarang semua sudah sejelas siang dan malam. Balas dendam yang diakhiri dengan kehancuran. Tanda putih. Kamal menoleh ke arah Yuta. Dia melepas kain putih yang terikat di salah satu ranting pohon. Kayaknya Pak Saleh ninggalin tanda pakai kain putih ini. Sorbannya Pak Saleh waktu pertama kali kita ketemu beliau kan? Yuta mengangguk. Sekarang kita cari tanda berikutnya. Mereka berjalan menyusuri hutan, terus melangkah dengan pasti meskipun penerangan kali ini tidak mendukung. Tidak ada senter.
Lagi pula, Yuta pasti akan berpikir 2 kali jika harus masuk ke dalam desa itu lagi. Hujan yang sebelumnya lebat sedikit demi sedikit mereda. Setidaknya mereka bersyukur karena air hujan tidak akan menambah hawa dingin. Langit kelihatan sedikit gelap, sementara pepohonan masih tampak rimbun di depan mata. Mereka bahkan tidak tahu sekarang sudah pukul berapa. Mungkin sudah memasuki sore hari. Isabel tersungkur karena akar pohon yang mencuat di tanah. Gadis itu memegangi lutut sampai betisnya yang berwarna keunguan. Luka saat mereka diseret tadi. Isabel enggan membayangkannya. Memori mengerikan itu membangkitkan trauma buruknya. "Kamu gak apa-apa, Bel?" Yuta menunduk. Dia melihat Kamal dan Riri yang sepertinya tidak sadar jika Isabel terjatuh. "Mau saya gendong?" "Kayak dulu. Bedanya, kali ini kita pergi, bukan masuk." Isabel terlihat enggan, apalagi melihat keadaan Yuta yang tidak bisa dibilang lebih baik daripada dirinya. "Gak usah, kaki kamu juga luka." Isabel menunjuk darah yang merembes di betis Yuta. "Ah, luka gini bukan masalah." Yuta terkekeh. Dia tersenyum bangga. "Kalau kata Abbas, jadi cowok itu harus kuat. Luka kayak gini mah gak seberapa." Abbas ya. Keheningan mendadak menyelimuti mereka. "Yuta, Isabel." Yuta dan Isabel mengangkat wajahnya, menatap Kamal yang kini sedang mengibaskan tangannya semangat ke arah mereka. Yuta segera berdiri. Dia tetap membantu Isabel untuk bangun dan kembali memapahnya. Kedua orang itu berjalan menghampiri Kamal. "Itu jurang kecil tempat Riri jatuh waktu itu kan?" seru Kamal semangat. "Ternyata ada jalan berbatu yang memudahkan kita untuk naik di sisi lain. Ternyata ilmu guna-guna itu hebat juga." Keempat orang itu segera memposisikan diri di bawah jalan berbatu yang menanjak di depan. Tidak terlalu curam dan sepertinya mudah jika harus mendaki. Kamal melipat tangannya. Dia menatap Isabel dan Riri bergantian. "Kita naik berurutan. Yuta sama Isabel dan Riri sama aku. Karena gak ada tali, pegang belakang kaos kita supaya kalian gak jatuh, paham?" Riri dan Isabel serentak mengangguk. Mereka mulai memanjat naik, melangkah dengan pasti ke dinding berbatu yang sedikit terjal, menapaki setiap tanahnya dengan penuh kehati-hatian. Mereka sudah pernah menghadapi yang lebih berbahaya. Mendaki medan seperti ini tidaklah terlalu sulit. "Ayo, ada cahaya!" Isabel bersorak senang ketika melihat setitik cahaya di kejauhan. Mereka segera berjalan cepat, tidak peduli dengan kaki tanpa alas yang banyak tergores bebatuan ataupun ranting tajam yang berserakan. Malam sudah semakin larut. Sinar bulan tampak memendar di atas langit. Astaga! Mereka nyaris tertawa senang ketika melihat bayangan jalanan dan tiang lampu di depannya. Tanpa menunggu lagi, keempat orang itu berlari. Tersenyum penuh syukur ketika kaki mereka menjejak aspal yang terasa dingin di telapak kaki. Bersujud penuh haru dengan tangis kegembiraan yang meluap di jalanan panjang itu. Lalu, sayup-sayup, terdengar suara bisingnya kendaraan dan kesibukan orang-orang di kejauhan. Mereka menangis senang. "Kita pulang." Kenangan akan selalu disimpan, entah memori yang menyenangkan atau mengerikan. Semua itu akan selalu membeku di sudut ingatan. Mereka banyak belajar mengenai sebuah kesetiaan dan keteguhan, belajar mengenai rasa kebaikan dan rasa peduli pada luka seseorang, belajar mengenai sebuah keberanian, dan juga belajar bagaimana cara untuk menghargai kepergian seseorang, orang yang sudah tiada. Meskipun mereka tiada, kenangan mereka pasti akan tetap membekas. Semoga kamu tenang di sana, Bas. Sepucuk bunga indah itu diletakkan di makam Abbas. Meskipun tidak bisa membawa pulang jasad Abbas, setidaknya mereka ingin membangun sesuatu untuk mengenang dan mendoakan kepergiannya. "Ayo kita pergi. Kita perlu buat klarifikasi kenapa kita hilang nyaris berbulan-bulan tanpa kabar." Yuta yang pertama berdiri usai memberikan doa terbaiknya. Dia menyekas tetes air di sudut matanya.
Saya tunggu di mobil. Makasih Abbas. Baik-baik di alam sana. Aku pasti gak akan lupain kamu. Apalagi semua tingkah konyol kamu. Satu hal yang perlu kamu tahu, kita semua kangen kamu di sini. Isabel mengusap pelan lisan Abbas. Gadis itu mengusap matanya, menghilangkan bayangan kabur akibat genangan air mata. Baik-baik ya Bas. Walaupun sekarang gak ada yang bisa aku goda atau pukul lagi, aku yakin kamu lebih baik di alam sana. Kamal tertawa kecil. Dia mengusap matanya yang terasa panas. Jangan lupain kami bro. Kamal berdiri. Ri, jangan lama-lama ya. Gadis itu hanya mengangguk kecil setelah melihat punggung Kamal mulai menjauh. Riri mendekat, mencium pelan lisan Abbas yang terasa dingin di bibirnya. Makasih buat semuanya. Buat semua pengorbanan kamu. Buat semua kasih sayang dan kepedulian kamu. Dan buat semua nyawa yang sudah kamu pertaruhi demi aku. Riri tidak akan pernah melupakan ketika pemuda itu menyelamatkannya, memeluknya, dan membiarkan punggungnya yang menjadi tameng tusukan. Kejadian mengerikan yang terus berputar di otaknya. Suatu pengalaman yang bahkan terlalu irasional untuk dicerna logika. Sebuah desa terpencil yang nyaris membawa mereka pada kematian yang mengerikan. Pak Saleh, Nyi Roro, Pak Rasim, dan semua orang di dalamnya. Dan sekarang, semua itu hanya tersisa ingatan yang terus membekas, dengan membawa kematian salah seorang sebagai pahlawan di antara mereka. Gadis itu berdiri, tersenyum kecil ketika merasakan kehangatan di punggung belakangnya. Terima kasih Ri. Sampai jumpa. Baiklah, demikian cerita Desa Widi ini berakhir dengan kematian salah satu dari kelima mahasiswa yang ternyata adalah Abbas yang tidak bisa ikut kembali bersama keempat teman yang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan cerita bersambung yang lainnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.